Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian majelis tamat. Apa itu majelis tamat? Terdiri dari ta, mim, ta. Tamat. Ini adalah kajian yang berupa ramuan. Pertama adalah tahsinut tilawah, ta. Kemudian kita bedah mufradatnya, mim, mufradat artinya vocabsnya, kata per kata. Kemudian maknanya, dari kata per kata, kalimat per kalimat, ayat per ayat. Baru kemudian tak yang terakhir, tadabbur. Kita renungkan, kita gabungkan, kita ambil sintesa dari berbagai ulama, dari pakar-pakar ahli tafsir berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan bahasan kita masih di surah Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui bersama sebelumnya bahwa Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung. Dari 114 surat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan dalam Taurat, Injil, dan kitab-kitab lain sebelum Al-Quranul Karim yang lebih unggul, lebih esensial, lebih banyak berkahnya dibandingkan Al-Fatihah. Ini poin pertama yang membuat kita jadi harus tambah bersemangat untuk membahas Al-Fatihah. Sisi kedua, bahwa Al-Fatihah secara kandungan merupakan referensi dari semua isi Al-Quran. Artinya semua isi Al-Quran refers to this surah, akan kembali kepada Al-Fatihah. Mau bahas ayat manapun, surat apapun, pasti ada keterkaitannya dengan bagian-bagian yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Makanya disebut dengan induk. Sebagai induk, maka menjadi rujukan. Kita mau bahas apa misalnya? Tentang roja dan khauf, tentang sabar dan syukur, tentang kekuasaan, tentang hari akhirat. Kemudian apalagi pasti ada sisi yang merujuk kepada Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab.
Dan banyak lagi sebutan-sebutan lain untuk Al-Fatihah. Ibarat manusia itu punya banyak titel, punya banyak kapasitas. Ada orang nulis nama di papan tulis, namanya pendek, Darto. Ini Darto cuma berapa huruf? 5 huruf, Darto. Tapi begitu ditulis titelnya, Masya Allah, penuh papan tulis. Ternyata kurang panjang papan tulisnya. Al-Fatihah isinya cuma 7 ayat. Sepakat para ulama, isinya cuma 7 ayat. Tetapi namanya lebih dari 7. Dan semua nama itu menunjukkan keagungan Al-Fatihah. Secara global, maka Al-Fatihah dipetakan oleh para ulama menjadi 3 bagian. Pertama dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai Maliki Yaumiddin. Bagian kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan bagian ketiga adalah Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Berbicara tentang kehidupan dunia dan akhirat, hubungan antara makhluk dan khalik, dan pengelolaan semua sumber daya alam yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyejahterakan kita, itu harus dipahami, dinalari lewat 3 segmen ini. Yang pertama adalah segmen ilahiyah, segmen rububiyah, segmen Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan memiliki karakter apabila pengetahuan tersebut menjadi skill. Ada kekurangan dan gap yang sangat menganga di berbagai pengajian kalau kita amati. Mohon maaf, mari bertanya pada diri masing-masing. Kita ini sejak umur baligh sampai sekarang, kalau seandainya diperkirakan hitung-hitungan, berapa ratus kali kita sudah ngaji. Baik yang sifatnya hanya membaca, lapalnya saja, ataupun menghadiri pengajian yang bersifat tafsir dan penjelasan para ulama. Mungkin kalau diperkirakan sudah ratusan kali. Bahkan mungkin kalau yang ahlul masjid mungkin sudah ribuan kali dalam kurun waktu 40 tahun belakangan ini sejak kita balik. Tapi apakah pengetahuan yang kita dapat itu sudah menjadi skill? Pertanyaan besar buat kita. Dan kita koreksi diri kita masing-masing. Pengetahuan itu ketika cuma didengar dan dibaca, diulang dengar, diulang baca, diulang dibicarakan sana sini, itu sesungguhnya just knowledge. That's all. Itu hanya pengetahuan. Iya, saya tahu, saya udah dengar pengajian itu. Wah, di mana-mana saya dengar, bosan ngomongin itu mulu, lagi-lagi Al-Fatihah, lagi-lagi Al-Fatihah. Kapan an-nasnya? Yang jadi masalah adalah
pengetahuan itu sudah menjadi skill atau belum? Saya kesampingkan dulu masalah Al-Quran. Coba kita ingat-ingat anak kita yang di SMK, sekolah menengah kejuruan. Mengapa di sekolah menengah kejuruan itu 70% kurikulumnya adalah praktek? Hanya 30% knowledge-nya yang bersifat teori dan pengetahuan. 70% waktu dan fokus konsentrasi mereka itu adalah di bengkel. Pegang murbaut, mana obeng, mana kunci Inggris atau Jerman atau kunci Belanda dan sebagainya. Mana tang? Itu kalau kita sekarang bicara tentang Al-Fatihah, mungkin sudah banyak dengar. Tetapi apakah sudah menjadi skill? Kalau anak-anak SMK itu keluar itu bisa jadi montir. Kenapa? Karena ilmunya sudah meningkat menjadi skill. Untuk menjadi skill, pengetahuan itu diperlukan pertama pengulangan, yang kedua praktek. Kalau yang sifatnya keimanan, keyakinan, maka prakteknya adalah seringnya kita merenungi. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam punya para sahabat yang cerdas. Ketika mereka kumpul-kumpul duduk itu, ngajak temannya duduk, ayo kita duduk dulu sebentar nambah iman. Yuk kita duduk-duduk sebentar, ngapain? Nambah iman. Nambah iman ini maksudnya apa? Kita obrolin ayat-ayat Allah di rumah Allah, yang punya pengertian, punya pemaknaan, punya perenungan, punya tadabbur yang lebih mendalam, ayo keluarkan. Sampai suatu saat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para tokoh dewasa, orang-orang tua di antara para sahabat. Muncul ada satu anak namanya Ibnu Abbas. Masih kecil, umuran 14 tahun. Kata para tetua itu, ini anak bocil ngapain ikut-ikutan? Bocah cilik kok ikut-ikut dalam majelis dewasa. Umar sengaja. Kata Umar, tolong para sahabat, beri saya masukan tentang apa maksud Allah dengan surah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Hampir semua yang dewasa itu, sesepuh ini memberikan ulasannya apa? Hanya seputar maknanya secara vocabs, secara kosakata. Ya maksudnya begini, kalau nanti orang-orang Arab ini semakin banyak berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, berarti kita itu disuruh banyak bertasbih dan bertahmid serta istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu gitu. Terus sana sini sudah pada memberi pendapat nih para tetua, para sesepuh. Umar kemudian noleh kepada Ibnu Abbas yang disepelekan karena dia bocil. Bocah kecil. Ibnu Abbas, menurut ente gimana?
Menurut saya ini surat sebagai tanda bahwa umur Nabi tidak lama lagi. Wah, kaget kan? Dari mana kau tahu? Kan nggak ada kata-kata itu secara eksplisit, tidak disebutkan. Coba, mana ada sebutan masalah umur, kematian, wafatnya Nabi tinggal sebentar lagi. Ternyata, Bapak Ibu, betul, tidak lama. Tidak lama setelah turunnya idza jaa nasrullahi wal fath, itu antara beliau pulang haji wada kemudian balik ke Madinah hanya 81 hari. Allahu Akbar. Maka kebiasaan tadabbur ini menjadi penting. Barangkali selama ini majelis-majelis Al-Quranul Karim baru sebatas baca dan baca, memperbaiki bacaannya, yes, penting. Menghafal dan menghafal, sudah semakin banyak orang tua yang mengirimkan anaknya kemana? Pesantren tahfidz. Bahkan gawean pesantren yang paling ringan, paling mudah, sekarang paling laris justru. Di mana-mana kalau ada label pesantren tahfidz, wah diburu orang. Padahal itu merupakan pekerjaan orang pesantren yang paling ringan. Kalau saya jadi pimpinan pesantren tahfidz, akan sering saya ketemu jamaah di mana-mana. Kenapa? Urusannya ringan. Banyak hal yang bisa saya delegasikan kepada staf saya. Tuh. Tetapi ketika kita punya target bahwa santri jamaah ini harus sampai paham apa maksud Allah dalam ayat ini, apa yang Allah tuntut dari kita dengan ayat ini. Kalau kita baca ayat-ayat ini, kita tuh mestinya harus ngapain gitu loh. Inilah maksud daripada diadakannya majelis tamat. Maka kalau ngaji itu kudu tamat, Pak. Jangan cuma tam doang, tam gitu ya. Apa? Tahsin, kemudian paling banter ngerti kata-katanya dan tahu terjemahannya. Tok, langsung diketok palu, selesai. Belum tamat, baru tam. Tahu maknanya, kemudian kita tadabbur. Baik, itu mukadimah. Mari kita lanjutkan pada fase berikutnya. Kita sudah bahas 3 ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dari 3 ayat ini, maka akan terbentuk sebuah skill. Apa? Kita menjadi pribadi yang memiliki sifat roja dan khauf. Apa itu roja? Kata roja, ar-roja, dari bahasa Arab, roja yarju, artinya harapan. Ar-roja, harapan. Harapan itu, ar-roja, dibedakan dengan mimpi, dreams. Kalau dalam bahasa Inggris ada hopes, ada dreams. Kalau orang memiliki harapan dan faktor-faktor pendukung dari tercapainya harapan tersebut, namanya roja. Saya berharap
bisa mengademkan kerongkongan saya setelah sekian menit bicara. Itu namanya roja. Kenapa? Karena di hadapan saya ada minuman. Tapi kalau saya berhayal, dreams, saya pengen jadi stafnya Raja Salman. Jadi tangan kanannya Raja Salman. Raja Salman di mana, Pak? Saudi. Tahu nggak itu prosesnya bisa mencapai Saudi aja? Saya lagi nggak punya uang. Untuk nyampenya doang ke Saudi, saya nggak punya uang. Bagaimana kemudian bisa sampai pada jadi orang dekat? Dipanggil aja enggak? Ini namanya ngedream ini. Ngimpi loh, gitu kata orang Betawi. Ngimpi loh. Saya berhayal kalau saya punya sayap kayak malaikat Jibril. Itu kayak burung. Bisa terbang. Itu namanya ngayal. Nah, ngayal ini dalam bahasa Arabnya namanya muna atau tamanni. Ya. Maka Allah sebagai Rabbil Alamin, Allah kita kenal sebagai Ar-Rahmanir Rahim, Allah kita kenal sebagai Maliki Yaumiddin. Ini hanya sekedar khayal untuk membentuk pribadi kita menjadi ahli ibadah dan menjadi hamba Allah sejati. Kalau ini tidak ditadabburi. Tapi coba kajiannya melalui tadabbur. Kalau Allah Rabbil Alamin, berarti kita alamin. Kalau Allah pencipta, pemilik dan penguasa, maka Allah lah yang berhak mengatur. Masuk internalisasi ke dalam diri kita, nyadar apapun yang Allah aturkan itu semata-mata karena kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Jadi kita taat aturan Allah itu bukan kepentingan Allah. Kitanya taat atau tidak, pikirin amat. Bagi Allah itu tidak ada maknanya buat Allah. Tapi makna banget buat kita. Worth it banget buat kita. Bernilai banget buat kita kalau kita taat sama Allah. Kalau nyadarin seperti itu, maka aturan itu tidak perlu diworo-woro, tidak perlu kemudian ditulis undang-undang sana sini. Orang akan punya kesadaran. Yang diperlukan dari masyarakat yang sangat majemuk adalah kesadaran taat hukum. Ini bermula dari Rabbil Alamin. Kenapa? Karena kita paham bahwa Rabbil Alamin ini mengatur kita itu karena Ar-Rahmanir Rahim. Karena Allah Maha menyayangi. Jadi tidak ada aturan yang Allah berikan kepada kita melainkan karena Allah pengen nyayangin kita. Gak boleh ngerokok. Kenapa? Bukan kepentingan Allah. Gak ada untungnya buat Allah melarang kita ngerokok, apa tuh namanya, ngedate atau apa namanya, nyimeng dan semacamnya. Itu karena Allah sayang sama kita. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan hempaskan diri kalian pada kebinasaan.
Para ulama yang melarang rokok itu dalilnya ini. Kata Allah, jangan hempaskan diri kalian pada kebinasaan. Sebenarnya nyambung nggak dengan larangan merokok? Secara letterlek itu nggak nyambung. Gitu. Kan nggak ada kata rokok di situ. Makanya kalau ada yang ngeyel, mana ada dalil larangan rokok? Nggak ada sebutan rokok dalam Al-Quran. Gitu ngeyelnya. Kalau ngeyel, balas ngeyel lagi. Ya, jadi orang ngeyel itu dibalasnya dengan ngeyel. Nah, dalam prinsip hukum Islam, kalau kita pahami bahwa Allah itu membuat aturan itu karena sayang, maka baru nyambung. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan hempaskan diri kalian pada kebinasaan. Merokok membunuhmu. Kamu bunuh diri kan? Innallaha kana bikum rahimah. Karena Allah tuh sayang banget sama kamu. Gitu. Nyambungnya ke situ. Baik. Bapak Ibu, Maliki Yaumiddin. Kenapa disandingkan setelah Ar-Rahmanir Rahim? Kalau kita membaca Ar-Rahmanir Rahim dan merenunginya, maka akan muncul roja, harapan. Kita akan menjadikan Allah sebagai pusat harapan. Ngarep banget sama Allah. Segala sesuatu yang baik-baik itu ngarepnya kepada siapa? Kepada Allah saja. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahmanir Rahim. Dan dengan kenal Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, maka hati ini jadi tenang dan tidak gundah dalam hidup ini. Ada tukang sol sepatu. Dia pakai sepeda. Tapi dia tulis di belakangnya, aku tidak takut miskin karena Allah Rabbku Maha Kaya. Bapak Ibu bisa sambungkan nggak dengan dalam tadabbur ini? Dia punya harapan. Dan harapannya mungkin terrealisir, bukan hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah yang dia sembah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini nanti larinya ke pelajaran tawakal. Kalau kenal Allah, Rabbnya itu Ar-Rahmanir Rahim, tawakalnya hanya kepada Allah. Tawakal itu apa sih Pak sebenarnya? Andalan. Andalan. Coba seorang tentara bisa berani dan tegar dia masuk ke medan perang. Kenapa? Karena dia bawa senjata. Andalannya apa? Senjata. Tapi senjata bisa habis nggak pelurunya? Bisa habis pelurunya. Dan bisa jadi senjata yang dia bawa itu, dia lupa ternyata yang dia masukkan dalam tasnya itu adalah pistol mainan anaknya. Bisa saja kan terjadi seperti itu. Oke, hal lain lagi. Masalah tawakal. Masalah ngandelin. Siapa yang patut diandalkan? Perhatikan kehidupan premanisme. Preman-preman itu ada hierarkinya. Ada preman tukang gebuk di lapangan. Ada preman yang tukang ngatur di kantor. Ada bos utama premannya itu lagi jalan-jalan dan bisa jadi dia lagi bersantai di villa.
Bisa dibayangkan kehidupan premanisme. Yang tukang gebuk di lapangan ini beresiko. Banyak resiko. Resikonya resiko fisik. Bahkan dia bisa mati. Karena di antara orang yang dianiaya bisa jadi malah kungfunya lebih keren. Bisa ditekuk oleh orang yang dianiaya. Tetapi dia punya andalan. Apa yang diandalkan? Siapa yang diandalkan? Bos yang di kantor. Kenapa? Karena bos yang di kantor bisa mengerahkan pasukan lebih banyak, preman yang lebih banyak, dan punya senjata. Dan yang ada di kantor juga punya andalan. Andalannya siapa? Bos mafianya yang paling besar. Kenapa? Karena dia ternyata yang punya hubungan dekat dengan siapa? Mr. Presiden. Bisa begitu? Bisa begitu. Andalan. Apalagi bicara andalan. Yuk. Ibu-ibu, andalannya apa? Banyak. Setiap orang punya kepercayaan diri karena dia punya andalan. Sekarang kalau kita kembali kepada kehidupan pribadi kita masing-masing, sebenarnya siapa yang kita andalkan? Kalau orang punya uang, andalannya uang bisa habis dan bisa inflasi. Betul? Siapa yang mengandalkan uangnya? Uang 100 juta sekarang ternyata dikalahkan dengan uang 10.000 tahun 90-an. Saya tahun 90-an masih di pesantren, 100 rupiah bisa sarapan pagi kenyang. 100.000. Tapi sekarang 10.000 dibawa ke restoran cuma dapat setengah porsi. Orang yang andalannya adalah uang bisa terjadi inflasi. Kalau kita mengandalkan orang kuat bisa mati. Kalau kita mengandalkan senjata bisa habis pelurunya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Andalanmu hanyalah Allah yang maha hidup, yang gak ada matinya. Maka dari perenungan Ar-Rahmanir Rahim ini kalau menjadi skill, bikin kita ini ndak gampang, nggak limbung dalam hidup ini. Dulu waktu masih berjaya, perusahaan besar, punya banyak source, punya banyak sumber pendapatan, rasanya percaya diri. Begitu sekarang sudah tidak pegang perusahaan lagi, nah agak limbung. Kalau sudah menjadi skill Ar-Rahmanir Rahim ini di dalam diri kita, kita pada saat jadi pimpinan ataupun kita jadi anggota sama saja. Nggak bikin kita goncang hidup. Gitu. Maka ketahanan hidup kita, ketahanan jiwa kita bisa diperkuat kalau perenungan ini mendalam dan menjadi skill dalam pribadi kita. Sekarang beralih pada hubungan antara Ar-Rahmanir Rahim dengan Maliki Yaumiddin. Bapak Ibu, manusia itu punya hati yang salah satu sifatnya hati itu adalah bolak-balik. Kata para ulama, la yusammal qalbu illa litaqallubihi. Tidaklah qalbu itu disebut qalbu melainkan karena dia yataqallab. Yataqallab itu artinya bolak-balik. Sekali ini semangat, sorenya melempem.
sorenya semangat, besoknya melempem. Begitu. Begitu juga tentang andalan tadi. Mengandalkan Allah itu bagus. Dalam segala hal mengandalkan Allah, iya bagus. Tapi ketika mengandalkan kasih sayang Allah untuk berbuat dosa, ini yang jadi masalah. Yuk kita renungi masalah ini. Ada orang yang sudah yakin kalau Allah itu sayang banget kepada hambanya. Ya rahmatullah. Tapi dia lupa. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, tapi juga Maliki Yaumiddin. Allah adalah penguasa di hari pembalasan, dan hidup ini tidak berhenti hanya di dunia. Akan ada episode berikutnya. Maka kalau ngajinya baru sebatas Ar-Rahmanir Rahim kemudian dianggap tamat. Nah, ini kan belum tamat sebenarnya, baru tam. Harus sampai Maliki Yaumiddin. Supaya apa? Supaya muncul rasa takut kita kepada Allah. Kalau tadi roja punya harapan kepada Allah yang bikin kita percaya diri, tapi ingat, percaya diri ini jangan sampai masuk pada wilayah percaya diri untuk bermaksiat kepada Allah. Karena ada di antara sifat manusia, kalau dibaikin itu, kalau dikasih hati itu pengen bedol jantung. Kalau dibaikin itu ngelonjak, ngandelin, Allah kan maha baik. Allah kan sayang sama kita. Jadi kalau berdosa gimana? Tenang aja, Allah kan Ghafurur Rahim. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Enggak mungkin lah kita dimasukkan ke dalam nerakanya. Nah, ini adalah cerminan orang yang punya pemahaman bahwa Allah Ar-Rahmanir Rahim, tapi belum tamat sampai Maliki Yaumiddin. Itu maksudnya kenapa ada sandingan tuh Ar-Rahmanir Rahim disandingkan dengan Maliki Yaumiddin. Nah, kalau sudah menjadi skill, maka prakteknya ketika membaca Al-Fatihah dalam ketika jadi imam. Punten Bapak Ibu, pernah nggak diimami oleh imam sholat yang dia baca begini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Terus dia sambung berikutnya apa? Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mungkin dia bervariasi dan berkreasi saja. Tapi secara perenungan tadabbur menunjukkan orang ini tidak paham. Kalau seandainya dipisah satu persatu, itu yang terbaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan itu, Allah jawab. Ar-Rahmanir Rahim. Kita lagi muja-muji Allah. Allah bangga. Allah bangga dipuja-puji oleh hambanya. Maliki Yaumiddin. Dia mengagung-agungkan aku. Dia takut kepadaku. Allah bangga. Jangan disambunginnya dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ini paketnya itu. Seandainya lagi buru-buru, sholatnya ini 3 menit harus selesai nih. Saya ditunggu nih di bandara misalnya. Kalau sudah paham, maka nyambunginnya
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, jangan disambung dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas, Pak? Nyambung nggak kira-kira? Nah, Maliki Yaumiddin ini kalau direnungi kemudian sampai menjadi skill, apa skillnya? Namanya khauf. Jadi kalau Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, maka akan membentuk raja. Kemudian kita punya rasa pede, percaya diri. Andalannya adalah Allah saja. Karena dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Maliki Yaumiddin, kita membayangkan betapa dahsyatnya neraka. Betapa sangat menderitanya orang yang masuk neraka. Dan Allah membalas hamba-hambanya yang melanggar aturannya dengan nerakanya. Dan Allah tidak pandang bulu apakah ini keturunan Nabi, keluarga Nabi atau bukan. Salah satu contohnya siapa? Paman Nabi, Abu Thalib. Nggak tanggung-tanggung Pak, Abu Thalib itu orang yang sangat menyayangi Nabi, protektif. Sangat protektif. Ketika Abu Lahab dan Abu Jahal dan kawan-kawannya, geng Mekah itu, geng preman Mekah. Kepala geng preman Mekah itu Abu Jahal. Ketika mereka mengintimidasi, melakukan persekusi terhadap Nabi dan para sahabatnya waktu sedang sholat dan sujud depan Ka'bah, itu ditimpukin apa? Jeroan onta, kotoran onta. Begitu Nabi pulang ke rumah Abu Thalib, nampak tuh. Apa kata Abu Thalib, ini siapa yang melakukan? Sebutin Abu Jahal. Tanpa kompromi langsung pergi ke tempat. Ternyata mereka masih kumpul di pojokan, di gang-gang Mekah itu. Udah langsung ditempelengin oleh Abu Thalib. Itu yang namanya Abu Jahal. Saking protektifnya. Tapi segitu protektifnya Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak mau bersyahadat. Apakah Allah timbang-timbang? Ini paman Nabi, dia protektif kepada Nabi. Islah, dikasih dispensasi lah. Jadi kalau kita paham ini Allah tuh Maliki Yaumiddin, tidak ada dispensasi, tidak bisa disogok dengan apapun, dengan apa namanya tadi, tanda kutip nasab. Yang lagi pada ngeributin dan membanggakan nasab. Gak ada maknanya nasab kalau kemudian tidak bertakwa kepada Allah. Nah, sudah ngerti Maliki Yaumiddin, maka berarti tamat satu bagian. Bagian apa ini Bapak Ibu? Apa yang diharapkan dari sudah ngaji sampai Maliki Yaumiddin? Terbentuk kepribadian hamba Allah. Itu utamanya. Hamba Allah yang sejati itu yang punya keseimbangan karakter, roja dan khauf. Tatkala dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ingat roja. Kita punya harapan, kita punya andalan. Hanya Allah yang bisa kita andalkan. Kita dalam keadaan terpuruk, ekonomi kita lagi seret, rezeki susah sekali, klien-klien pada kabur dan sebagainya. Ingat roja. Maka dia tidak down. Kenapa? Itu tadi seperti tukang sol sepatu yang menulis di belakang motornya apa?
Aku tidak takut miskin karena Allah Rabbu Maha Kaya. Apalagi yang masih punya sisa warisan di sana sini, ya, saldo di bank, kemudian mobil masih bertengger, ada 1-2 unit di garasinya, walaupun 3-4 unitnya ternyata harus dijual. Perusahaannya yang tadinya 3 tinggal 1-2-nya harus terpaksa dijual. Kondisi seperti sekarang ini, rojanya dinaikkan volumenya. Kalau kitanya lagi berjaya, kita jadi lupa bahwa besok bakal mati. Ingat khauf. Nah, kalau pribadi yang seimbang ini punya roja dan khauf, ini kemudian pantas naik ngajinya ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah siap naik belum? Atau minum dulu atau gimana gitu? Sok, yang punya minuman diminum dulu, karena ini pengajiannya semakin gimana gitu. Kalau udah naik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nanti pesawatnya itu naiknya udah 3000 kaki di atas. Ya, bismillah. Udah siap, Pak? Masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa tidak? Atau sudah cukup sampai situ dulu? Kayaknya kok agak puyeng gitu atau gimana? Agak pusing atau gimana? Loh, kok nggak ada yang jawab? Pripun? Kados pundi? Gimana Pak Farhan? Agak kelayangan atau gimana? Saya ngajak tadabbur ini nguras energi. Ya. Gini aja. Sebenarnya ini sangat related dengan tujuan penciptaan. Kenapa kita diciptakan oleh Allah? Hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin maupun manusia melainkan untuk ibadah. Ingat-ingat selalu ini. Ini enggak boleh lupa ini. Kalau kita mau ke Jakarta itu misalnya ya, tujuannya mana? Mau Monas apa Istiqlal? Atau Taman Ismail Marzuki, itu contohnya. Jadi jangan sampai lupa tujuan. Nah, kalau hidup ini tujuannya apa? Menjadi hamba Allah. Sampai kapan? Jangan musiman menjadi hamba Allah kok musim Ramadan tok gitu. Ramadan tobat, Syawal kumat gitu misalnya. Jangan. Kenapa? Karena lupa mungkin bahwa sebagai hamba Allah itu status itu tidak pernah berhenti sampai mati. Kata Allah apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadilah hamba Rabbu sampai mati. Tuh. Kalau udah mati ya sudah. Karena nanti setelah mati itu tidak ada amal. Tidak ada kewajiban amal. Yang ada adalah balasan. Sekarang sebagian balasan dikasih, tapi utamanya di sini amal. Tuh. Bapak Ibu, karena kita sudah kenal Allah pada 3 ayat yang pertama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, iyyaka na'budu. Yuk, kata perkatanya dulu. Iyyaka. Itu dalam bahasa Arab, Pak. Sebenarnya struktur kalimatnya itu ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Dalam ilmu balaghah ya,
Kita telisik bahasanya dulu. Asalnya itu na'buduka wa nasta'inuka. Ini kalimat normalnya. Kami menyembahmu dan kami mohon pertolonganmu. Ini kalimat aslinya. Tapi disusun di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Azza wa Jalla dengan struktur kalimat susunannya berubah. Ka-nya maju. Ya. Kan ka-nya duluan. Ka. Na'budu. Ini proses ya. Saya kasih prosesnya dulu. Ka na'budu. Ka-nya ya. Ka na'budu. Kemudian ka nasta'in. Kami menyembahmu. Kalau ka-nya didahulukan, ka duluan, itu artinya apa? Ini struktur bahasa Arab yang menunjukkan penghanyaan. Hanya. Kalau sudah hanya berarti dia satu-satunya, yang lain enggak. Kan gitu. Bapak kan suka gombal kepada istri kan? Pernah gombal gak kepada istri? Kalau saya suka. Karena istri itu senang gombal. Gombalnya suami tapi. Gitu kan. Apa kata suami? Cintaku hanya untukmu. Walaupun nanti istri bilang gombal. Gitu. Kalau sudah hanya itu berarti apa? Yang lainnya kan minggir. Hanya. Itu makna tauhid. Karena abudu. Ini kalau dalam bahasa Arab tidak masuk. Maka harus didahului dengan iya. Yang artinya menuju. Penghambaan diri kami hanya tertuju kepadamu dan hanya kepadamu, untukmu saja. Makanya dulu pernah ada yang mempermasalahkan lagu apa tuh? Yang lagu-lagu Indonesia Raya. Yang ada deminya itu apa namanya? Padamu negeri. Tuh. Ya. Itu walaupun itu maksudnya tuh bukan sebuah penghambaan, tapi sebuah pengorbanan. Artinya kita itu dalam rangka menghadapi penjajah maka harus all out berkorban untuk negeri. Maksudnya sih ke arah sana. Allah. Bagaimana dengan wa iyyaka nasta'in? Seperti tadi juga prosesnya. Nasta'inuka, kami mohon pertolonganmu. Ini plain. Kalau rasa susu itu nggak ada manis, nggak ada coklat. Ini plain, rasanya normal-normal aja. Tapi kalau didahulukan ka-nya di sini, kemudian ditambah iya, penghanyaan, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, bantuan. Jelas sampai di sini? Nah, yang sepadan dengan wa iyyaka nasta'in itu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Kami ini tidak punya energi apa-apa. Kami ini tidak punya source apa-apa. Kami ini tidak punya andalan apa-apa. Kami ini nol. Kami ini variabel nol. Tidak punya apa-apa. Loh, emangnya kita datang ke dunia ini procot lahir oa-oa sudah bawa ilmu. Sudah bawa kekuatan. Sudah bawa pakaian.
sudah bawa senjata, tidak ada, nol. Tanpa angka 1 darimu, nolku ini tidak ada maknanya. Betul Pak? Kalau Allah tidak kasih bantuan, maka apapun tidak bisa kita lakukan. Nah, disinilah muncul dari perenungan sebuah kesadaran bahwasanya kita menghambakan diri kepada Allah semata karena dua sifat yang tadi, yang sebelumnya, roja dan khauf. Kemudian kita nyadar bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa dalam melakukan ibadah ini, ya. Maka ibadah kita tidak boleh disertai ujub, riya, sum'ah. Perhatikan ini, 3 penyakit ibadah kita. Ini banyak dibahasnya oleh orang tasawuf kalau di luar sana. Karena ini memang virus dan bakterinya ibadah. Maka kalau iyyaka na'budu saja tanpa wa iyyaka nasta'in, akan menjadi orang yang adigang, adigung, adiguna. Apa itu? Membanggakan diri dengan ibadahnya. Wah, aku ahli ibadah, so pasti aku ahli surga. Enggak. Yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan ibadah kita, bukan hebatnya sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, ngaji kita, apa? Bukan. Yang membuat kita masuk surga itu karena Allah membantu dengan rahmahnya. Ibadah kita seandainya dijadikan koin untuk beli surga, enggak selevel. Ibadah kita banyak melengnya, ya, ngaji aja kadang datang kadang enggak. Sholat itu kadang khusyuk semenit, kemudian 10 menitnya itu meleng, mikirin apa? Mikirin kerjaan, mikirin rumah, mikirin anak besok harus didaftarkan di sekolah mana dan sebagainya gitu. Saking hafalnya Al-Fatihah, meluncur aja 7 ayat, taunya udah waladhdallin. Kan begitu ibadah kita. Kadang ikhlas, kadang karena riya. Macam-macam. Jadi ibadah kita itu daripada sempurnanya banyak bolong-bolongnya. Terus mau dijadikan koin untuk beli surga, kagak level, gak bakal bisa. Maka dari itu kita tadi disuruh beribadah kepada Allah. Ibadah yang sudah kita laksanakan harus kita sadari bahwa itu bukan prestasi kita. Ini nih, merasa berprestasi dengan ibadah, ini penyakit. Penyakit dalam ibadah diantaranya apa? Merasa berprestasi dengan ibadah. Yuk kita kembali ke meja kita. Semoga perenungan ini sampai menjadi skill buat kita. Ibadah apapun yang kita lakukan itu bukan karena hebatnya kita. Kita dibanding dengan jutaan orang di luar sana, pagi ini mungkin mereka banyak yang masih tidur. Hebat nggak kita? Hebat nggak kita? Kalau kita merasa hebat, jatuhlah ibadah kita. Orang di luar sana mungkin melihat kita itu, wih, hebat lagi wong. Kita masih pada tidur jam segini. Masalahnya ini, kata mereka ini hari Minggu, free, ya. Ini orang-orang, waduh. Udah dari jam 3 pada bangun.
mau-maunya gitu kan. Kalau mereka memandang kita ini orang hebat, kenapa? Karena kita ini kok bisa dari jam 3 sudah on, jam 4 sudah di masjid, sampai jam segini masih betah duduk di masjid, hebat. Tapi kalau perasaan merasa hebat, kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan ini penyakit dalam ibadah. Sadari dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, kita beribadah hanya untuk Allah. Itu sudah lulus satu fase. Tapi ingat, fase ini harus diselamatkan dengan wa iyyaka nasta'in. Sadari bahwasanya ibadah sehebat apapun yang kita lakukan sesungguhnya bukan prestasi kita, melainkan karena Allah bantu. Wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu sekalian, pada episode yang terakhir dari Al-Fatihah nanti kita akan ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita sudah memohon bantuan kepada Allah, Allah nanti akan tunjukkan bantuannya apa. Mau? Kita akan diberi petunjuk oleh Allah. Karena kamu kan tadi minta bantuan tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon bantuan, mohon pertolongan. Tolong bantu ya Allah. Sebenarnya kita tahu nggak apa yang bantuan yang kita butuhkan? Apakah uang? Atau akses? Atau link? Atau jaringan? Jaringan bisnis? Atau apa sebenarnya? Itulah PR kita pada pertemuan tamat yang akan datang. Insya Allah pada segmen yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Silahkan yang ingin bertanya. Insya Allah nggak ada yang masuk kerja hari Ahad pagi ini kan? Oh, ini Sabtu. Oh, apa ada yang masuk kerja? Enggak lah, ini umumnya pensiunan kayaknya. Saya tuh enggak pensiunan, tapi enggak pensiun. Silahkan beri saya masukan atau barangkali ada pertanyaan untuk kemaslahatan kajian kita. Ya. Kan di surat Al-Alaq itu kan ayat 214 dikatakan dibacakan atau tidak. Nah, bagaimana kalau ada orang haji masjid, ya, kan surat Al-Alaq itu masih dibacakan kepuncak. Apakah kita mengingatkan yang baca Al-Quran untuk surat ayat masjid? Oke. Di dalam kehidupan bersama, apalagi bersama-sama sedang beribadah, ya, maka tidak boleh saling mengganggu. Kaidah tidak boleh saling mengganggu itu berlaku sampai pun dalam konteks ibadah. Yang lagi baca Al-Quran, ibadah bukan? Ibadah. Yang lagi sholat sunnah, ibadah bukan? Kira-kira mana yang mengganggu? Yang baca Al-Quran keras-keras atau yang lagi sholat sunnah? Nah, maka ketika kita sedang sendirian, gak apa-apa baca Al-Quran porete. Kadang-kadang memang Pak, membaca Al-Quran dengan suara keras itu melegakan dada. Saya kalau malam Jumat itu saya ngajak santri baca surah Al-Kahfi. Dan saya kasih lagunya yang khas, yang saya bawakan sendiri. Dan anak-anak sudah pada hafal. Selama sepekan perjalanan sekolah itu, dihibur dengan baca surah Al-Kahfi dan suaranya kencang, itu dadanya lapang,
kemudian kemeringetan, fresh kembali. Barangkali membaca Al-Quran dengan cara seperti itu bisa bikin fresh. Tapi ketika datang orang lain di tempat yang sama, memang ini masjid untuk umum, maka suara kita direndahkan. Ya, bahkan kalau memang saudara kita ini merasa terganggu hanya sekedar dengan kita mungkin bacanya cuma tapi dia terganggu, ya kita sudah tiadakan suara, cukup dengan mulut kita sendiri untuk diri kita sendiri. Nggak kedengaran suaranya, lebih baik. Atau kita menghindar agak jauh dari dia. Begitu. Ya, pertanyaan lain. Al-khawf. Tapi mungkin sampai saat ini kita, maksudnya saya mungkin belum dapatkan itu. Terkadang saja rasa takut itu muncul. Ya. Terkadang saja lebih banyak tempatnya. Ya. Untuk menjadikan khawf dan rasa takut tadi pada kita, gimana caranya? Apa saja usahanya yang bisa kita lakukan, gitu ya? Oke. Pertama, mari kita pahami betul Maliki Yaumiddin dengan dua unsurnya. Yang pertama Malik. Malik ini bisa dibaca Malik, maknya pendek. Itu pasti membawa konsekuensi makna yang berbeda. Kalau manusia ada yang penguasa tapi bukan pemilik. Sekarang Pak Prabowo berkuasa. Malik dia. Raja dia. Walaupun dia penguasa, tapi dia bukan pemilik mobil saya. Jadi nggak semena-mena dia boleh ambil mobil saya. Ini mobil saya, milik saya. Kepemilikan itu Malik. Ya. Indikator kepemilikannya Allah Ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah segala yang di langit dan di bumi. Lahu. Kalau ketemu ayat yang ada lahunya itu menunjuk kepada Allah. Lahu, milik Allah lah. Ya, itu kepemilikan. Tapi kalau Malik, kekuasaan. Allah itu selain Malik juga Malik. Selain pemilik juga penguasa. Selain penguasa dia sekaligus pemiliknya. Betul? Oke. Hayati itu pertama. Langkah pertamanya hayati itu dulu. Kalau Allah pemiliknya dan penguasanya, berarti kita siapa? Ya, kita nggak punya apa-apa. Bapak Ibu, kalau seandainya kita bayangkan ada orang ngontrak rumah, ya, masa kontraknya habis dan dia nggak punya uang untuk melanjutin kontrak, dan orang yang punya rumahnya juga tidak mau kontrakin lagi. Kalaupun seandainya kita punya uang, kita mau ngapain? Dia pemiliknya dan dia penguasanya. Selesai kan sudah. Terus kita gimana? Nah, kalau dunia ini dalam kepemilikan Allah, kita pengen lepas dari aturan Allah satu poin aja. Ya sudah, kalau kamu nggak mau ngikutin aturan Allah, ya carilah kolong langit mana yang bukan milik Allah gitu. Kira-kira bisa. Nah, itu membuat kita takut, Pak. Coba analogikan lagi dengan hal lain. Yang tadi ngontrak. Perasaannya gimana seorang kepala keluarga punya anak 5, istri 1, perkakas banyak, disuruh keluar dari rumah kontrakan. Lah kalau di hubungan kita dengan Allah ini kan kita nggak bisa nyari kemanapun, itu kolong langitnya Allah semua. Jadi mau tidak mau
sebuah aksiomatis, sudah harus, ya nggak bisa lari kemana-mana, harus taat sama Allah. Jadi takutlah kepada Allah karena memang kita tidak punya apa-apa dan tidak punya kekuasaan apa-apa. Pertama, itu saja sudah mengunci. Yang kedua, yaumiddin, hayati dari sisi yaumiddin. Yaumiddin itu apa? Hari pembalasan. Sebenarnya kata din itu maknanya dua. Dia seperti pisau bermata dua. Dilihat dari sisi ini namanya din, dari sisi ini namanya din juga. Tapi din punya makna dua. Dari sisi sini din itu maknanya amal, dari sisi lain maknanya balasan. Itu kerennya kata din dalam bahasa Arab. Kata orang Arab, kama tadinu tudanu. Sebagaimana kau berbuat, begitu kau dibalas. Makanya ada kaidah apa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan selevel, sepadan, semakna dengan apa yang diperbuat. Sebagaimana kau pukul orang, suatu saat kamu akan dipukul orang. Belum tentu orang itu yang mukul, tapi orang lain mungkin mukul. Sebagaimana kau ganggu istri orang, suatu saat istrimu bakal diganggu orang. Belum tentu yang mengganggu istrimu itu adalah orang yang kau ganggu istrinya. Tapi begitulah Allah membalas. Begitu juga balasan baik. Nah, jadi karena ini kaitannya yaumiddin, hari pembalasan. Konteks hari pembalasan itu lebih sempit lagi. Kalau di dunia kita nggak mungkin bisa lari dari kolong langitnya Allah. Cari kolong langit selain kolong langitnya Allah. Nggak bisa. Apalagi di hari pembalasan. Mau lari kemana? Di dunia karena banyaknya andalan, diusir dari suatu tempat, dia bisa kolaborasi dengan yang lain. Coba lihat Yahudi, Israel itu. Bani Israel, orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi itu dalam sejarah kehidupan mereka adalah kaum yang selalu terusir dari mana-mana. Orang Arab tuh justru sebenarnya yang paling jaga hak-hak orang lain. Di Madinah itu orang-orang Yahudi cukup lama mereka hidup di sana, diakomodir, dihormati oleh Nabi. Tapi gegara mereka berkali-kali menyelisihi perjanjian, usir, nggak mau pergi, ya sudah. Jadi apa? Jadi pekerja. Sebagian hasilnya kasih ke Baitul Mal. Cuma itu aja, nggak dihabisin. Tapi mereka di Argentina, di Prancis, di Inggris, di mana-mana dihabisin. Tuh, para psikopat Yahudi ini nggak tahu diri. Malah yang menolong dan mengakomodir mereka di Palestina, mereka balik seakan-akan mereka yang punya Palestina, dan orang-orang Arab dianggapnya tidak berhak berada di sana. Itu istri Will, dia bisa ngangkangin seperti itu, padahal seisi dunia menghujat dia. Kenapa? Di dunia ini masih ada andalan dia. Mama Rika, Amerika, dengan dipandu oleh Donald Bebek ini, Donald Trump, nah, dia masih punya andalan. Bro, bantu saya bro, gitu kan. Kata Trump, siap bos. Malah jadi bosnya. Tuh. Kan begitu, itu di dunia. Tapi kira-kira kalau di akhirat bisa nggak itu? Trump, tolongin gue dong, ngadepin Allah nih. Mana bisa?
Fir'aun. Oh, yang merasa penguasa seluruh alam, kira-kira apa? Jangankan di akhirat, di Laut Merah aja udah tenggelam, nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Kan gitu. Maka dari Maliki dengan Yaumiddin aja, ini baru dari susunan kata. Kalau seperti itu, maka insya Allah akan muncul rasa takut. Tapi namanya karakter tuh Pak, harus melalui latihan pengulangan. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Makanya biasakan baca Al-Fatihah tuh jangan buru-buru. Ini udah 7 ayat, udah habis saja, tapi nggak ingat apa-apa. Yang diingat yang lain. Ini rusaknya sholat kita selama ini. Oke, sudah 2 pertanyaan, masih ada yang ketiga? Cukup dulu? Baik, kita bertemu kembali pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.